Halo, sahabat bisnis Brickspot. Pada pembahasan kali ini, admin akan membahas prospek usaha pertanian yang katanya menjanjikan dan bisa menghasilkan 100-200 juta per hektar. Kalau mendengar omsetnya yang 200 juta, tentu ini terdengar sangat menggiurkan. Tapi jangan salah, karena ini baru katanya. Kita kan belum tahu seperti apa kebenarannya. Maka dari itu, di sini, admin akan kupas tuntas modal dan keuntungan usaha salah satu komoditi pertanian tersebut, beserta apa saja risiko yang harus siap ditanggung petani. Tapi sebelum lanjut, buat Anda yang baru berkunjung ke channel ini adalah channel yang membahas tentang seputar bisnis atau usaha, pertanian, peternakan, peluang bisnis, ide usaha, motivasi bisnis, serta bimbingan belajar agribisnis. Jadi, channel ini sangat cocok untuk Anda yang ingin belajar atau memulai suatu usaha. Silahkan klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, yang tentunya akan menambah wawasan Anda dalam berbisnis. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanahnya yang luar biasa. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang menggeluti usaha pertanian. Salah satunya adalah komoditi usaha pertanian bawang merah, yang katanya beromset hingga ratusan juta. Agar lebih jelas, mari kita bahas prospek usaha pertanian bawang merah sampai selesai. Agar tidak gagal paham, sebaiknya video ini jangan di-skip ya sobat. Bawang merah konon sangat baik diusahakan pada saat musim kemarau, karena potensi harganya yang bisa sangat tinggi. Meski begitu, harga komoditi usaha bawang merah ini bisa sangat fluktuatif seperti tanaman cabai, tomat, dan tanaman lainnya, di mana harganya bisa naik turun dan ditentukan oleh mekanisme pasar. Petani bisa untung besar ataupun rugi dan habis modal. Lalu, berapa sih harga minimal bawang merah agar petani bisa untung? Coba kita analisis. Kita asumsikan perhitungannya dari lahan 2000 meter persegi. Seperti biasa, kita analisa dulu biaya awalnya. Investasi peralatan, cangkul 1 set, pembangunan, penampungan air yang terdiri atas terpal, bambu, kawat, dan paku, lalu sumur, mesin pompa, beserta instalasi pengairannya. Dan yang tidak kalah penting adalah hand sprayer. Kebutuhan biaya peralatan ini sebesar Rp12.952.000. Modal ini kita asumsikan untuk satu periode. Lanjut ke pengelolaan lahan. Sewa lahan per musim sebesar Rp1.100.000 untuk 2000 meter persegi. Pengelolaan lahan butuh biaya Rp2.640.000. Setelah lahan diolah, aplikasikan pupuk organik sebagai pupuk dasar. Kebutuhan pupuk sebanyak 4 ton. Setelah selesai diberi pupuk dan bedengan jadi, lahan siap untuk ditanami. Penanaman membutuhkan 8 hari kerja dan benih yang dibutuhkan sebanyak 200 kg. Saat penanaman juga perlu bahan bakar untuk pengambilan air dan ditampung untuk penyiraman. Pengeluaran untuk persiapan lahan sebesar Rp16.096.000. Setelah penanaman, perlu perawatan ekstra selama 45 hari. Salah satu perawatan penting yaitu penyiraman. Selama 45 hari dilakukan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Penyiraman ini sangat penting karena menunjang pertumbuhan tanaman. Selain itu juga untuk menghilangkan embun dan percikan air hujan, sehingga bisa terhindar dari serangan penyakit. Untuk mencegah penyakit juga dilakukan penyemprotan fungisida hayati. Fungisida hayati lebih dianjurkan karena ramah lingkungan. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesuburan tanah, karena patogen trichoderma dapat berfungsi sebagai dekompresor. Aplikasi fungisida dapat dilakukan dengan cara spray setiap 2 hari sekali dan jangan lupa lakukan penyiraman untuk mempertahankan populasi tanaman. Perlakuan lainnya, lakukan pembersihan gulma sekaligus penggemburan tanah secara berkala. Penggemburan cukup penting karena dapat mendukung pertumbuhan tanaman agar optimal. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali pada umur 10 hari dan 35 hari. Bisa menggunakan pupuk Polska Plus dan MKP dengan cara tabur di sekitar area tanaman. Selain itu, pemupukan juga dilakukan dengan cara dispray menggunakan pupuk Gandasil B dan Gandasil D. Ini dapat dilakukan dengan rutin untuk mendukung pembesaran tanaman. Untuk biaya pemeliharaan selama 45 hari adalah Rp14.196.000. Lalu pemeliharaan selanjutnya adalah pemeliharaan intensif. Pada awal pertumbuhan, penyiraman hanya dilakukan 1 kali sehari. Bisa pagi atau sore hari, semua punya keunggulan masing-masing. Sedangkan penyemprotan pupuk masih terus dilakukan dan pemeliharaan ini dilakukan hingga umur tanaman 65 hari. Biaya pemeliharaan di usia 45-65 hari setelah tanam sebesar
Rp1.210.000. Di perhitungan ini dimasukkan juga biaya pengelolaan sebesar Rp259.040. Jadi, total biaya yang dibutuhkan selama satu periode musim tanam bawang merah sebesar Rp32.084.790. Dan setelah cukup umur bisa dilakukan pemanenan. Untuk panen bisa dilakukan sendiri kemudian ditampung sementara sebelum dijual. Untuk hasil panen, kita coba asumsikan di angka normal saja. Angka ini bukan angka rata-rata yang diperoleh di sekitar lokasi. Asumsinya hasil panen yang diperoleh sebanyak 3.000 kg dan asumsi harganya Rp22.000. Harga ini merupakan harga bersih yang diterima petani. Jika dikalkulasikan maka hasil penjualan bawang merah sebesar 66 juta dan untuk keuntungan bersih yaitu di kisaran Rp33.915.210 dari lahan 2.000 meter persegi atau 0,2 hektar. Jadi, dalam 1 hektar bawang merah mampu memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp169.576.050. Jadi, dari sini admin simpulkan bahwa usaha pertanian bawang merah memang terbukti mampu menghasilkan keuntungan di kisaran 200 juta per hektarnya. Tapi, yang menjadi pertanyaan petani adalah, apakah petani bisa makmur jika harga pasar hasil bumi tidak stabil? Sedangkan harga pupuk, pestisida, fungisida, obat, dan kebutuhan tani lainnya pada naik harga hingga 2-3 kali lipat dari harga biasanya. Percuma hasil bumi melimpah kalau hanya dihargai murah, karena inilah masalah utama petani. Hasil bumi membludak tapi penjualan susah, bahkan terkadang gak ada harga sama sekali. Barang tinggal menjamur, membusuk karena gak ada pembeli. Giliran ada pembeli, harganya malah di bawah standar. Ada barang murah, gak ada barang mahal. Ini konsepnya ini gimana ini? Ini nih permasalahan yang harus diperhatikan oleh para pemimpin-pemimpin negeri ini. Admin tahu gimana rasanya jadi petani, karena admin dulunya juga petani. Keluarga admin yang lain juga petani. Jadi petani itu susah-susah sedap tau enggak? Mana nih janji-janji calon pemimpin kemarin yang katanya mau mensejahterakan petani dengan cara menormalkan harga pasar? Apa cuman omongannya aja yang manis? Dulu aja memohon-mohon biar dipilih. Giliran sudah berdasi, lupa sama janjinya. Aduh, gimana nih sobat petani? Setuju nggak nih? Kalau setuju, komen ya. Oke sobat, cukup sampai di sini aja pembahasan kali ini. Soalnya kalau dilanjutin, lama-kelamaan admin malah bisa emosi ngebahas usaha ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan salam sejahtera.